Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimahumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan petunjuk dan sebab-sebab kebaikan untuk kita, utamanya kebaikan dalam urusan ad-din, urusan agama, dengan kita selalu dimudahkan untuk mensyukuri nikmatnya, menuntut ilmu, memanfaatkan waktu kita pada sebaik-baik kegiatan yang akan bermanfaat bagi kita tentu saja di dunia dan di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam majelis ilmu yang mulia di malam hari ini. Lanjutan kajian kita membahas tafsir dari ayat-ayat Al-Quran, dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca keterangan yang dibawakan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamul Mannan. Barakallahu fikum, kita masih di surah Asy-Syams, Wasyamsi wadduhaha. Kita telah sampai di ayat was-samaa'i wa ma banaha. Baik. Ada yang mau baca? Oh, Pak. Jadi kita telah membaca dan telah menjelaskan tafsir dari ayat-ayat di awal surat ini sampai di firman Allah Subhanahu wa taala wal-laili idza yaghshaha. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang sangat besar dan penting di alam semesta. Dan sudah kita ketahui dan sudah kita bahas berulang-ulang, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja yang dikehendakinya dari kalangan makhluknya. Adapun manusia maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan nama-namanya atau dengan sifat-sifatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau telah berbuat syirik. Hadis yang sahih. Nah, jadi setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah
ketika gelapnya telah meliputi permukaan bumi, ya, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan siang, jadi dengan matahari, dengan rembulan, siang dan malam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan as-sama, yaitu langit. Was-samaa'i wa ma banaha, dan demi langit dan demi langit dan banaha, penegakannya. Ma di sini was-samaa'i wa ma banaha, kedudukannya dalam bahasa Arab, i'rabnya itu ada dua kemungkinan menurut ahli tafsir. Bisa ma mausulah atau ma masdariyah. Jadi kalau diartikan dengan ma mausulah, isi mausul kata sambung, ya. Nanti yang belajar bahasa Arab akan melewati pembahasan ini. Was-samaa'i wa ma banaha, demi langit, walladzi banaha, dan yang menegakkannya. Siapa yang menegakkan langit? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-Qawiyyul Azizul Matin, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha kokoh. Langit yang demikian besar ditegakkan tanpa tiang, tanpa tali yang menggantungnya. Itu pengertian dari penafsiran yang pertama. Kalau diartikan ma itu adalah ma mausulah, isim mausul seperti alladzi. Jadi was-samaa'i walladzi bana, demi langit dan zat yang membangunnya, yang menegakkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh, ya, fayakunul iksamu bis-samaa'i wa baniha alladzi huwa Allah tabaraka wa taala. Berarti menurut penafsiran yang pertama, di sini adalah sumpah dengan langit dan zat yang menegakkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja Allah bersumpah dengan langit karena langit penuh dengan keajaiban. Penuh dengan keajaiban. Langit yang bertingkat-tingkat, yang memiliki 7 tingkatan. Ya, langit dunia saja yang demikian besar, itu sudah banyak keajaiban padanya. Di situ ada matahari, ada bintang dan bulan, sudah kita terangkan kemarin. Keistimewaan yang ada pada benda-benda alam semesta ini yang kita hubungkan dengan petunjuk Allah, maka akan menjelaskan satu kedekatan yang menggambarkan kepada kita bahwa petunjuk Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar bermanfaat bagi manusia, bahkan manfaatnya lebih daripada manfaat makan dan minuman, manfaat matahari terhadap alam semesta ini. Baik. Kemungkinan yang kedua, ma di sini adalah ma al-masdariyah. Was-samaa'i wa ma banaha, artinya berarti was-samaa'i wa bunyaniha atau wa bina'iha, demi langit dan pembangunannya, penegakannya, kokohnya bangunan dan tegaknya. Ya, tentu penegakan langit merupakan sesuatu yang luar biasa, di luar kemampuan manusia. Jangankan melakukannya, memikirkannya saja manusia tidak akan sampai pengetahuan mereka pada hal tersebut, karena ya, alladzi huwa ghayatu ma yaqdiru minal ma yuqdaru minal ihkam wal itqan wal ihsan, yang di situ terdapat puncak dari kekuatan, puncak dari ketinggian, puncak dari keindahan bangunan, indahnya penegakan langit. Apalagi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit berbagai macam manfaat, yaitu hujan yang turun dari langit, kemudian bintang-bintang yang merupakan perhiasan alam semesta, amalan-amalan soleh juga naik
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit ketujuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan arsy-Nya, makhluknya yang paling tinggi, yang paling besar adalah di atas langit ketujuh, penuh dengan keajaiban sebagaimana yang kita lihat atau kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan langit dan menurunkan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia dari langit, yang ini menunjukkan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit, karena di dalamnya terdapat keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Hujan dari langit. Hujan dari langit yang kemudian ketika turun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wahyu Allah Subhanahu wa taala dari atas langit ketujuh, ketika diturunkan ke bumi, ke dunia ini, menghidupkan hati manusia. Makanya hujan dengan wahyu, itu sudah kita bahas berkali-kali, sangat dekat keterikatannya. Bagian bumi yang tidak kena hujan akan tandus dan gersang, tidak ada kebaikan dan kehidupan padanya. Sebagaimana bagian hati diri manusia yang tidak kena sentuhan wahyu akan kering dan gersang. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang terkenal, pernah bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi, minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan." Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala adalah seperti perumpamaan, seperti permisalan hujan yang baik yang Allah turunkan ke muka bumi. Jadi subhanallah, kesesuaian, kedekatan, kemiripan. Inilah manfaat dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW ketika hujan turun, beliau menyingkap sebagian badannya untuk ditimpa hujan, dan beliau bersabda, "Hadza haditsu ahdin bi rabbi." Hujan ini baru saja mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk turun. Yani ketika turun hujan yang merupakan rahmat, Rasulullah SAW ingin beliau ikut mendapatkan atau dikena bagian tubuhnya dari rahmat tersebut. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, Makanya hujan yang turun dari langit merupakan perumpamaan yang harusnya menjadi renungan bagi orang-orang yang beriman ketika mereka menginginkan kehidupan hatinya dan tumbuhnya buah-buah kebaikan dari pohon iman yang ada di dalam hati mereka. Baik. Berikutnya masih Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi, wa ma tahaha, dan penghamparannya. Demi bumi dan Allah Subhanahu wa taala membentangkannya. Ini juga keadaan yang luar biasa, yang sangat bermanfaat besar bagi manusia. Ai maddaha wa wasa'aha fatamakkana al-khalqu hina idzin min al-intifa'i biha bi jami'i wujuhil intifa'. Demi bumi dan kelapangannya dan pembentangannya, diluaskannya, yang kemudian dengan ini manusia mampu hidup di atasnya, mengambil manfaat darinya dalam semua segi bentuk kemanfaatan. Inilah bumi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita tinggal di atasnya. Dan tentu saja manfaat-manfaat yang dihasilkan pada bumi ini demikian banyak, yang berhubungan dengan perenungan untuk kebaikan diri kita. Perumpamaan yang kita bisa ambil dari bumi juga banyak. Apa di antaranya? Perumpamaan bumi itu atau tanah itu seperti apa? Seperti hati manusia.
Hujan turun ke muka bumi, wahyu turun ke hati. Makanya bagian bumi yang tandus, gersang, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Begitu pula hati. Kalau dia tidak bisa menumbuhkan kebaikan, tidak bisa menimbulkan kecintaan kepada Allah, tidak merasakan manisnya iman, tidak termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, hati ini gersang. Hati ini gersang. Sebagaimana tanah kalau gersang, apa yang kita lakukan? Kita harus gemburkan, kita harus berikan pengairan, kita harus berikan pupuk, kita harus singkirkan tumbuh-tumbuhan yang tidak bermanfaat, baru kita tanam tumbuhan yang baik. Maka demikian pula hati, tempat menanam pohon iman harus disegarkan, digemburkan. Ini perumpamaan yang sangat bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyebutkan bumi, bersumpah dengannya hanya sekedar untuk menyebutkan oh bumi itu kita lihat ada di depan kita atau ada di sekeliling kita, kita tinggal di atasnya, tumbuh-tumbuhan, sudah selesai. Bermanfaatnya apa? Tentu di balik itu ada manfaat. Kita mensyukuri nikmat Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, makanan, perhiasan bagi kita dengan tanaman-tanaman yang indah. Lebih daripada itu, kita mengambil pelajaran bahwa hati kita pun akan bisa menumbuhkan kebaikan. Sehingga seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, pohon iman yang tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha, akan mengeluarkan buah-buahnya setiap saat dengan izin Allah, buah-buah yang indah dan manis. Kenapa? Karena tanahnya subur, bisa menumbuhkan kebaikan dari pohon iman yang ditanam. Makanya ini semua menunjukkan bahwa sumpah Allah dalam ayat ini memang untuk sesuatu yang penting, yang harusnya kita renungkan, tidak lewat begitu saja. Jadi waktu kita baca ayat ini, kita renungkan apa sih manfaatnya bumi bagi kita, tempat kita tinggal. Ini nikmat Allah. Seandainya dijadikan bumi itu sempit, tidak ada tanah yang datar atau sulit ditempati, kita akan kesulitan. Seandainya dijadikan bumi itu selalu berguncang, maka tidak ada kestabilan di atas permukaan bumi. Maka Allah jadikan wal jibala autada, apa ini, gunung sebagai asap untuk menenangkan, menjadikan bumi tidak berguncang. Ini semua kebaikan-kebaikan, nikmat yang kita syukur dalam urusan dunia. Kemudian perumpamaan bumi yang ternyata sangat sesuai dengan keadaan hati manusia. Subhanallah. Makanya hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan-kebaikan seperti ini antum renungkan, ya. Ini merupakan manfaat yang kita dapatkan dengan mempelajari tafsir. Waktu kita renungkan Al-Quran, kita baca, kita pahami maknanya, kita jadikan buah seperti ini, maka kita akan dapatkan banyak faedah yang bermanfaat untuk menumbuhkan keimanan di dalam hati kita. Barakallahu fikum. Baik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nafsu manusia atau diri manusia. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa manusia dan penyempurnaannya. Demi jiwa manusia dan penyempurnaannya, Allah sempurnakan jiwa manusia, sempurnakan penciptaannya. Nafs di sini juga ada dua kemungkinan artinya. Ya, bisa jadi maksudnya adalah semua makhluk yang punya jiwa. Ada juga kemungkinan yang kedua adalah jiwa manusia khusus, manusia yang mukallaf, yang kena kewajiban untuk melaksanakan syariat. Ini penafsiran yang kedua ini nanti didukung dengan ayat selanjutnya. Jiwa manusia, yaitu jin dan manusia, yang dibebani kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah, yang diturunkan kepada mereka wahyu yang harusnya mereka ikuti untuk kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Kata Syekh di sini, apapun yang dipegang dalam tafsir ini, ya, fan-nafsu ayatun kabiratun min ayatil lati
pihak. Jiwa adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar, yang pantas untuk Allah bersumpah dengannya. Coba lihat jiwa atau ruh manusia. Ruh manusia itu ya sangat lembut, ringan. Fa innaha fi ghayatil lutfi wal khiffah. Sangat lembut dan ringan. Sari'atut tanaqqul wal harakati wat taghayyuri wat ta'athuri wal infi'alatin nafsiyati. Cepat berubah, cepat bergerak, cepat berpindah, ya cepat terpengaruh, punya infialat, punya emosi kejiwaan, minal hamdi wal iradati wal qasdi wal hubdi wal bughdi, ya punya rasa galau, punya kehendak, punya keinginan, punya cinta, punya rasa benci. Ini semua ada dalam jiwa manusia. Wahiyal lati laulaha lakana al-badanu mujarrada timthalin la fa'idata fihi. Yang mana jiwa itu kalau tidak ada pada tubuh manusia, apa yang terjadi? Tubuh manusia itu hanya seperti timsal, seperti boneka yang tidak ada manfaatnya. Sekarang Allah bersumpah dengan sesuatu yang penting. Kira-kira jiwa ini apa kepentingannya? Apa faedah besar yang terdapat padanya? Apa renungan besar yang harusnya kita mengambil pelajaran darinya? Apa kira-kira? Ada apa dengan jiwa? Salah satunya yang bisa menentukan nilainya manusia. Salah satunya yang bisa menentukan nilainya manusia. Nilai apa yang dia Kalau dia sakit jiwa gila. Barakallahu fiik. Ya, kalau sakit jiwa katanya berarti gila. Ya. Tadi bahas, kalau tidak ada jiwa, tidak akan ada arti hidup manusia. Iya kan? Manusia itu ada jiwa dan raganya. Tapi yang menentukan dia sebagai manusia adalah jiwanya. Kalau kehilangan jiwa, apa namanya manusia itu? Mayat. Atau bangkai, iya kan? Tidak dikatakan manusia. Setampan apapun, secantik apapun, sebagus apapun busanya. Apa ini? Fisiknya, postur tubuhnya. Kalau sudah kehilangan jiwa, ada yang berdekat-dekat dengan dia. Apa? Katanya Pak Kasman, ngeri Pak. Karena kalau bingung, iya mengerikan. Setampan apapun, kalau sudah kehilangan jiwa, berarti ya seorang penyair Arab mengatakan seperti ini. Apa? Ayyuhal qadimu lil jasadi kam tasqa bi khidmati jasadika fa anta bi ruhika la bi jasadika insanu. Wahai orang yang sibuk mengurusi fisiknya, berapa banyak kepayahan, keletihan yang kamu harus keluarkan untuk mengurusi fisikmu, posturmu. Padahal kamu disebut sebagai manusia dengan jiwamu, bukan dengan jasadmu. Capek-capek diurus, tiba-tiba mati, ditanam dalam kuburan, dijadikan bersatu dengan tanah, iya kan? Itulah nasibnya orang yang hanya memperhatikan zahir atau fisiknya, seperti keadaannya orang-orang munafik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum hushubun musannadatun yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim. Kalau kamu lihat mereka, kagum dengan fisiknya. Kalau berbicara, kamu akan dengar indah ucapannya, tapi tidak ada nilainya di dalam. Hanya seperti kayu, sebatang kayu yang disandarkan, tidak punya nilai kebaikan dalam jiwanya. Makanya jiwa itu penting karena dialah yang menentukan hidupnya manusia. Makanya iman itu adalah ruh bagi hati manusia. Hati manusia tanpa iman ya seperti mayat hidup. Seperti mayat hidup. Ya, ada orang-orang yang hidup tapi pada hakikatnya dia telah mati di hadapan Allah. Karena jiwanya tidak hidup dengan iman. Dia hanya berjalan seperti mayat hidup, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Masalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullaha kamathali
dhikrul mayyit, perumpamaan orang yang selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah, dan orang yang tidak mengingat Allah seperti perumpamaan orang yang hidup dan mati. Tidak ada kehidupan baginya, ya. Inilah yang disebut sebagai orang yang sebelum masuk ke dalam kuburan, tubuhnya telah menjadi kuburan bagi hatinya. Ya, ini sudah mati terlebih dahulu. Seperti ungkapan seorang penyair yang sering didukir oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, wa fil jahdi qabla al-mauti mautun li ahli wa ajsaduhum qabla al-quburi kuburu. Orang yang tidak paham agama, bodoh terhadap agama, sebelum dia mati maka dia telah mati di hadapan Allah. Dan tubuh-tubuh mereka sebelum dimasukkan ke dalam kubur sudah menjadi kubur bagi hatinya. Hatinya dikubur di badannya. Setelah badannya mati dimasukkan di kuburan semuanya. Tapi sebelum itu dia telah mati di hadapan Allah. Jadi saya pernah jelaskan kenapa antum perhatikan dalam Al-Quran orang-orang kafir, orang-orang munafik yang tidak punya iman selalu disifati anggota tubuhnya tidak berfungsi, padahal mereka masih hidup. Seperti apa? Sumun, bukmun, umyun, fahum, la yarji'un. Apa artinya sumun? Mereka adalah orang-orang yang apa? Tuli, orang-orang yang bisu, dan orang-orang yang buta. Sekarang pertanyaannya, orang-orang munafik semua cacat? Secara fisiknya cacat enggak? Tidak. Tidak. Kenapa mereka dibilang tuli? Kenapa mereka dibilang bisu? Kenapa mereka dibilang buta? Tidak berfungsi organ tubuhnya. Kenapa? Karena mereka mati di hadapan Allah, iya kan? Hatinya mati. Karena lisannya tidak pernah mengucapkan zikir, telinganya tidak pernah mendengarkan nasihat, tidak pernah mendengarkan Al-Quran, matanya tidak melihat ayat-ayat Allah. Makanya dikatakan mati. Ya, Rasulullah SAW, Allah bersabda kepada Rasulullah SAW Al-Quran, innaka la tusmi'ul mauta wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memperdengarkan kebenaran kepada orang mati. Jelas, orang mati di sini bukan maksudnya orang dalam kuburan. Karena itu sudah maklum, sudah diketahui orang. Maksudnya orang yang sudah mati hatinya, bagaimanapun diingatkan tidak akan bermanfaat. Sudah mati. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang telah berada dalam kuburan. Ini semua sifatnya mereka. Sifatnya seperti orang-orang mati. Makanya perbuatan maksiat itu ibaratnya seperti penyakit. Iya kan? Penyakit itu kalau menimpa tubuh yang sehat, tubuhnya akan terpengaruh. Sekarang orang sakit, kira-kira secara fisik ada perubahan semakin lemah dibandingkan orang yang sehat atau tidak ada perubahan sama sekali? Ada kan? Jadi demam badannya, menggigil, lemas, maunya istirahat terus. Tapi ada orang yang kena sakit, ya biasa-biasa saja. Sama ada orang dilukai, tidak terasa. Ketika badannya sudah mati rasa. Atau contoh yang paling gampang, mayat, dia potong-potong tidak terasa. Coba kalau badan yang sehat dipotong-potong, sakit nggak? Dilukai, sakit kan? Jadi kalau hati sudah mati rasa, itu kena penyakit apapun tidak ada pengaruhnya. Sudah betul-betul mati. Makanya orang yang tidak terpengaruh dengan perbuatan maksiat, tidak terasa sakit di hatinya, ini berarti tanda-tanda hatinya sudah hampir game over, hampir finish. Makanya harus segera dibenahi. Ini perumpamaan yang sangat kita perlu untuk renungkan dalam kehidupan kita, bahwa matinya manusia yang hakiki itu adalah ketika jiwanya yang merupakan penentu hidupnya tidak dihidupkan terlebih dahulu dengan iman. Tidak ada kemanfaatan bagi orang yang seperti ini. Dia berjalan di muka bumi seperti mayat hidup. Dia hanya menunggu akhir dari kehidupannya, dan di dunia dia sudah menderita. Tidak ada yang namanya mayat hidup itu bahagia. Namanya mayat, tidak ada kebaikan bagi dirinya. Di akhirat nanti telah menantinya penderitaan yang lebih besar lagi. Namun Makanya inilah jiwa yang sangat penting
Oleh karena itu, ya, jiwa manusia akan beruntung ketika mereka mengikuti petunjuk Allah seperti yang akan disebutkan di ayat-ayat berikutnya. Baik. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Kemudian Allah berfirman, pada aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Kenapa jiwa perlu disucikan? Kenapa? Apakah karena selalu kena debu? Kena kotoran? Kenapa? Biar pohon iman tetap baik. Supaya pertumbuhan pohon iman tetap baik. Kenapa perlu disucikan? Perlu dibersihkan? Supaya sehat. Kalau sehat kita angkat kayu, bisa kuat bekerja. Dekat-dekat. Jawabannya. Supaya mudah menerima kebaikan karena sering berbuat maksiat. Maksiat itu mengotori. Loh, kenapa jiwa saja? Kenapa Allah tidak berfirman, sucikan jiwamu, sucikan juga badanmu? Emangnya badan tidak pernah berbuat maksiat? Kenapa? Karena jiwa itu punya kotoran-kotoran, ada strategi pilih kepada seorang dan selalu bermaksiat. Selalu bermaksiat. Masya Allah, ya. Makanya jiwa itu ngiri ya. Karena dia selalu dikotori dengan berbagai macam kotoran. Kenapa dia kotor? Saya pernah jelaskan berkali-kali. Karena fokus utama syaitan ketika menggoda manusia yaitu menunggangi atau memanfaatkan jiwa untuk merusak hati manusia. Jadi sudah pernah kita baca di kitab Ighathatul Lahfan, semua kotoran penyakit hati bersumber dari mana? Bersumber dari bisikan hawa nafsu yang ditunggangi oleh syaitan. Makanya jiwa itu asalnya manusia diciptakan di atas jiwa yang sesuai dengan fitrah, hati yang cenderung menerima kebenaran. Tapi kemudian syaitan memalingkan manusia dengan menyerang jiwanya, menyerang nafsunya. Kenapa disebutkan dalam Al-Quran yang ini juga sudah kita bahas di ayat yang pertemuan yang lalu sudah kita lewati. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah dan menahan nafsunya dari memperturutkan keinginannya, syarat untuk masuk surga, sesungguhnya Allah jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan selalu berjuang menundukkan hawa nafsu di jalan Allah. Ini seperti yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim, ucapan salah seorang ulama salaf. Sudah kita lihat di kitab Ighathatul Lahfan yang kita bahas di Al-Muqarrabun dan Nurul Falah dulunya. Salah seorang ulama salaf berkata, intaha safarut talibin ila dhafari bi ahwaihim. Selesai perjalanannya orang-orang yang bertakwa ketika mereka telah berhasil menundukkan nafsu mereka di jalan Allah. Jadi bukan mereka yang diperbudak sama nafsu, tapi mereka mengendalikan nafsu agar tidak mudah ditunggangi oleh syaitan. Inilah pentingnya nafsu. Makanya saya pernah jelaskan, nafsu itu diterangkan dalam Al-Quran ada berapa sifatnya? Muroja'ah. Ada berapa sifatnya? Ada 3 sifatnya. Apa sifatnya? Marah, senang, benci. Apa? Pertama, amaratun bisu, selalu merintahkan kepada keburukan. Yang kedua, al-lawwamah, fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Yang ketiga, mutmainnah. Mutmainnah, yang selalu tenang, senang, gembira ketika berzikir kepada Allah. Inilah nafsu yang selalu ditundukkan di jalan Allah. Amaratul bisu, dia selalu mengajak kepada keburukan karena syaitan selalu menungganginya, membisikkan padanya untuk mengutamakan dunia, untuk lalai dari mengingat Allah, malas berbuat kebaikan, memperturutkan keinginan pribadi sampai pun berlebihan. Kemudian ketika terus dibimbing dalam proses perbaikannya, dia lawwamah. Kadang-kadang kalau dominan kebaikan dia baik, kadang-kadang dominan keburukan dia buruk, berubah-ubah. Sampai setelah terus ditundukkan
maka dia menjadi nafsu yang mutmainnah, selalu tenang, senang dan gembira ketika mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diterangkan selanjutnya, qad aflaha man zakkaha. Apa artinya qad aflaha, Pak Kasman? Aflaha apa artinya? Beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Masya Allah, benar-benar kamu aflah. Semoga dia termasuk orang-orang yang mensucikan dirinya, beruntung ya, dan kita semua tentu saja. Alhamdulillah syukur-syukur sudah hafal dari rumah ini. Kalau tidak, waduh. Kau bawa terjemahan nggak Pak? Atau bawa terjemahan? Bawa buku terjemahan? Hah? Oh tidak, alhamdulillah Pak tidak sudah. Hah? Sudah lulus fala yang perlu falan ya. Masya Allah. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Beruntung dengan sebenarnya. Ya. Di sini ada yang kelupaan ayatnya. Benar? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, betul ya? Kok tadi disebutkan oleh beliau ya? Saya tadi juga waktu membaca tidak kepikiran. Ada yang kelewat ayatnya di sini di buku cetakan ini dan tidak diingatkan. Biasanya di sama pentahkiknya, penyuntingnya diingatkan di footnote kalau ada yang kelupaan atau salah cetak ya. Jadi ayat sebelumnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah Allah bersumpah dengan jiwa, Allah berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia jalan keburukan dan jalan ketakwaan. Makanya tidak ada alasan bagi manusia berdalil dengan takdir Allah, karena mereka tidak tahu takdir Allah. Tapi yang ada di hadapan mereka adalah petunjuk, ini jalan yang baik, kamu ikuti selamat, ini jalan yang buruk, naudzubillah min dzalik, kalau kamu ikuti celaka. Sudah begitu Allah anjurkan. Ya, makanya perincian tentang hal ini dibutuhkan oleh manusia. Itulah gunanya diturunkan syariat Islam. Jadi manusia dilahirkan di atas fitrah. Betul kan? Betul atau benar? Betul. Dua-duanya benar. Dilahirkan di atas fitrah. Tapi syaitan datang. Itu masalahnya. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis kursi, inni khalaqtu ibadi hunafa'a thumma innahu atathum syayatinu fajtalathum an dinihim. Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, lurus, cenderung kepada kebenaran. Kemudian syaitan datang dan malingkan mereka dari agama, dari fitrah mereka. Nah, Allah menurunkan agama untuk menjelaskan kepada manusia agar fitrahnya tadi kembali. Ini jalan yang benar, ikuti. Kamu sudah kenal dari awal. Allah ciptakan kamu di atas kecenderungan ini. Inilah fungsinya petunjuk Allah. Makanya orang yang tidak belajar petunjuk Allah pasti sesat, karena syaitan yang menguasai dia. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis kursi, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali yang aku berikan hidayah, maka mintalah hidayah kepadaku supaya aku berikan hidayah agar kalian bisa menempuh jalan yang lurus. Jadi Allah jelaskan semua rincian jalan kebaikan itu dalam agama. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan keburukan dan jalan kebaikan. Selanjutnya Allah sebutkan, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Mensucikan dengan apa? Kalau di ayat sebelumnya, dengan ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa keburukan dan jalan takwa. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dengan apa? Mengikuti jalan takwa. Dari ayat ini, sebagian dari para ulama menyebutkan pensucian jiwa itu adalah hakikat takwa. Orang yang tidak mensucikan jiwanya tidak mungkin meraih takwa. Ketakwaan
Kalau hatinya tidak bersih dari kotoran hawa nafsu, takwa tidak akan masuk, tidak punya tempat. Makanya pensucian jiwa itulah hakikatnya takwa. Kalau antum pernah baca sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Salim Al-Bilali, judulnya Manhajul Anbiya fi Tazkiyatin Nufus, ada penjelasan yang rinci tentang masalah ini. Ya, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam doa beliau dalam hadis riwayat Imam Muslim yang terkenal, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku apa? Ketakwaannya. Sucikanlah jiwamu dengan ketakwaan itu, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Berarti pensucian jiwa itulah hakikatnya takwa. Karena dengan ketakwaan jiwa akan dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menghalangi kebaikan atau kesempurnaan iman. Jadi pada aflah man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Artinya tahara nafsahu minal dhunubi wa naqaha minal uyubi wa raqaha bi ta'atillahi wa 'allaha bil ilmi nafi'i wal 'amali salih. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya dari dosa, mensucikannya dari kekurangan-kekurangan, raqaha melembutkannya, meningkatkannya, meninggikannya dengan ketaatan kepada Allah, wa 'allaha, dan memuliakannya dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Oleh karena itu, ya, semua petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW tujuannya adalah untuk pensucian jiwa. Ini penting. Maka kelirulah, salahlah orang yang memahami Islam dengan dia mencukupkan diri melaksanakannya secara zahir, tapi tidak ada pengaruh dari amal ibadahnya yang dikerjakan padanya itu terhadap pensucian jiwanya. Ini kesalahan fatal. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk mensucikan jiwa manusia. Ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Coba antum ingat, banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Sebagaimana kami utus kepada kamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri yang mengajarkan kepadamu ayat-ayat kami, dan yuzakkikum, membersihkan diri kalian, mensucikan jiwa. Tujuannya semua petunjuk Allah itu membersihkan jiwa. Makanya saya katakan, orang yang beramal tidak tersentuh hatinya, ini amal yang apa nilainya? Tidak ada ruhnya. Seperti mayat tadi, tidak ada nilai yang benar-benar sempurna seperti yang Allah kehendaki. Jadi kata-kata yuzakikum atau yuzakim ini banyak disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan tujuan diutusnya Rasulullah SAW. Makanya beramal itu kita harus pahami apa fungsinya dalam menyentuh hati kita. Orang yang melaksanakan sholat tidak khusyuk, seperti badan tanpa ruh. Kata para ulama, khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Apa hakikatnya khusyuk? Ketundukan hati kepada Allah yang kita sembah dalam sholat kita. Kegembiraan hati untuk berjumpa dengan Allah dalam sholat, yang ini didapatkan setelah hamba tersebut mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Semua ibadah seperti itu. Membaca Al-Quran, lisan kita membaca dengan benar, tajwidnya benar, pengucapannya, makhrajnya benar. Tapi mana ruhnya? Perenungan terhadap Al-Quran, yang Al-Quran diturunkan untuk direnungkan isinya. Inilah ruhnya. Inilah yang akan menyentuh hati. Semua ibadah seperti itu. Berpuasa, apa ini, berzikir, apalagi dan semua ibadah-ibadah yang lain. Jadi tujuan dari persucian ini akan didapatkan dengan kita merenungkan hal-hal tersebut, supaya bukan cuma lisan kita yang tersentuh kebaikan, bukan cuma anggota badan kita, tapi hati kita yang merupakan asal dari tempat kebaikan
asal tempat tumbuhnya iman juga tersentuh dan harusnya lebih sering tersentuh dengan kebaikan-kebaikan ibadah yang kita lakukan. Nah, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Ai akhfa nafsahul karimah allati laysat haqiqatan bi qamdiha wa ikhfa'iha bitadannusi birrada'ili wad dunuwi minal uyubi wal iktirafi lidzunubi wa tarki ma yuqbiluha wa yunmiha wa istimali ma yufniha wa yudassiha. Merugilah orang-orang yang dasar mengotori jiwanya, yaitu orang-orang yang menyembunyikan jiwanya yang mulia, yang tidak pantas untuk disembunyikan, direndahkan, yaitu dengan mengotorinya dengan kotoran-kotoran, mendekatkannya dengan aib-aib, keburukan-keburukan, melakukan perbuatan dosa, meninggalkan hal-hal yang menyempurnakan dan menumbuhkan kebaikannya. Ini yang disebut sebagai sesuatu yang mengotorinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, jiwa yang demikian penting ini kalau kita tidak bimbing dengan agama akan terus rusak dan kotor. Kalau tidak sering kita mengamalkan petunjuk Allah, berdoa, bertobat dari kesalahan, beristighfar, mengisinya dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh, maka akan menjadi sebab kerugian, dan kerugian ini adalah rugi yang sesungguhnya. Dzalikal huwa al-khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata, rugi dunia dan akhirat. Nauzubillah min dzalik. Nah, barakallahu fikum, sampai di sini kita cukupkan kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, Pak? Yang doa tadi itu Allahumma ati nafsi taqwa apa? Allahumma ati nafsi taqwa. Jadi kalau kita baca, aslinya doa Arafatnya begitu. Cuman mungkin kalau kita baca untuk orang ramai, kita pakai ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairah. Tapi aslinya yang dalam hadisnya Allahumma ati nafsi, jiwaku ketakwaannya, wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Keluarga diundang pada acara tausiah, bukan tausiah, tausiah pakai sad, tausiah dari kata-kata wasiat. Tausiah pakai sad, bukan baca-baca atau tahlil peringatan hari ke-7 meninggalnya keluarga dekat. Peringatan hari ke-3, ke-7, ke berapa, ke-100 ini semua bukan dari Islam. Ini merupakan ajaran yang asalnya dari orang-orang Hindu atau orang-orang Buddha. Tidak dikenal dalam Islam, tidak pernah diajarkan oleh para imam Syafi'i, tidak pernah mengatakan ini dianjurkan, bahkan ini termasuk hal yang tidak ada tuntunannya, bisa jadi malah menyesatkan, meyakini macam-macam. Ya, ada keyakinan di situ. Hari ini mayatnya akan datang, apa ruhnya akan datang, ini semua pengaruh film. Manusia itu kalau sudah mati, ruhnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dia sudah masuk di alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, kata Allah dalam Al-Qur'an. Di hadapan mereka ada barzakh, penutup, sudah beda alamnya. Tidak ada lagi dia datang ke rumah berkunjung, makanya dirayakan. Tidak ada, dia sudah di alam lain. Itu keyakinan Hindu dan Buddha. Tidak ada dalam Islam keyakinan tersebut. Nah, maka tidak perlu datang yang seperti ini. Karena ini bukan acara yang benar, maka kita tidak boleh ikut meramaikannya. Nah, Kalau mereka baca koran, ya kalau baca koran katanya baca koran harusnya. kita bisa lupa lagi ya.
buah dari iman yang baik jadi apa saja? Buah dari pohon iman itu banyak. Di antaranya yang gampang saja adalah semangat melaksanakan ketaatan, berlomba-lomba dalam kebaikan, membenci perbuatan buruk. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man sarratu hasanatu wa sa'atu sayyi'atuhu fa huwa mu'min." Barang siapa yang gembira ketika berbuat baik dan merasa sedih ketika berbuat buruk, maka dia adalah orang yang beriman. Waktu kita berapa bulan yang lalu pernah kita daurah tentang pohon iman. Atau ada apa tidak? Aduh. Sampai makalah yang saya tulis pun dibagikan, makalah yang sekitar berapa lama itu? 18-19 halaman ya. Ada. Bilakah pohon iman di hati berbuah manis? Ya, tulisan anak yang juga dibuat di website manisnya.com. Bilakah pohon iman di hati berbuah manis? Tanda tanya. Tengok apa? Oh, kemudian hujan. masalah sebutnya hujan. Mendapat perintah dari Allah, sehingga orang-orang itu yang berbuat hukuman yang musibah banyak mengandung Korea. Kan kalau ada anak yang mandi, mesti sakit kalau dia Itu berlaku di semua alam semesta atau di negeri tertentu? kalau di daerah kita ini jelas ada. Makanya ada semua. Hak hujan itu sebagai rahmat tidak bisa dikiaskan pada sebagian orang. Ini pada mayoritas manusia, hewan yang lain, tumbuh-tumbuhan. Seperti misalnya hujan turun, kita sedang ada keperluan mendesak, hujan turun dari dapur di karena basah. Jadi orang ini tidak boleh beranggapan bahwa ini berarti hujan bukan rahmat itu, karena menghalangi. Jadi bagaimana itu juga mayoritas manusia mendapatkan manfaatnya. Jadi dipertimbangkan dari kebutuhan mayoritas makhluk kepada hujan tersebut. Nah, para kawan. tubuh atau sudah mati harus dikubur tidak bisa diulang. Gimana kalau jiwa sudah mati apakah masih bisa hidup lagi atau gimana? Pulangnya juga seperti keluarga. Saya bilang itu bukan sama aja hidup lagi, dibangkitkan pada hari kiamat. Ya maksudnya Ya. tapi ini keluarga kita yang sudah ada rumah makan yang kita ajak seperti kita mengajarkan juga tapi mereka menolaknya. Apakah itu dengan hati yang mati atau Kemungkinan belum mati karena mereka masih ada keimanan kepada Allah. Cuman ya sudah gawat darurat, sudah butuh dimasukkan di UGD seperti ini. Ya ini mereka tidak belajar, hanya mendengarkan, bahkan melakukan hal-hal yang iman. Tapi mereka punya asal iman, ya ini iman kepada Allah secara umum kan, mencintai Rasulullah SAW. Cuma caranya salah. Cuman jelas ini khawatir karena penyakit itu lama-lamaan makin mengoroti sehingga mematikan hati. Makanya yang seperti ini segera harus diajak mereka. Kalau mereka tidak bisa, maka hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hati mati tidak. Hati mati itu hati yang kafir, hati orang kafir. Orang mukmin itu masih ada kehidupan, tapi ada yang sudah parah penyakitnya, ada yang sudah hampir mati, ada yang sudah kronis, ada yang mungkin dia masih dengar sedikit, masih ada sebab yang menyembuhkan. Nah, Ayat 2 Muhammad tentang tanah kalau wow di situ mau kosong atau wow ditanya dari satu jawabannya wow. itu kita telah memiliki apa program memiliki Tapi tidak ada ya awal dibaca. Wow kosong. Wow mari berarti wow kosong. Ya. Talaha itu talayatlu dari kata-kata bahasa Arab talayatlu tilawatan itu asalnya adalah
keadaannya. Itu yang pernah kita bahas. Jadi dia mengikuti matahari karena dia datang setelah matahari pergi, dia datang untuk menjadikan keadaan malam itu maksudnya. Ya, Gimana keadaannya dengan orang yang sholat Islam membaca ayat suci Al-Quran tapi tidak memahami artinya, tidak mentadaburi isinya? Apakah termasuk dengan yang terkatakan tadi orang yang mencela? Orang yang tidak paham itu menjadikan artinya lalai. Makanya sholatnya tidak akan, kita lihat kebanyakan orang sholat yang ada asal sholat saja, iya kan? Tidak ada ruh sholatnya. Karena apa? Sama seperti orang membaca tidak paham isinya. Kira-kira enak nggak baca seperti itu? Antum baca tulisan malah banyak pun malas kan? Coba sekarang misalnya ada buku atau majalah berbahasa Arab, antum baca gimana? Tidak paham, tidak enak rasanya. Al-Quran tentu saja punya keistimewaan, dibaca pun dapat pahala, tapi inti dari tujuan itu Al-Quran adalah untuk mengobati penyakit hati. Bagaimana bisa mengobati kalau dia tidak paham? Jadi ibaratnya antum diberi resep sama dokter, disuruh beli obatnya. Antum juga baca, waduh, diulang-ulang, tidur baca lagi resepnya. Pokoknya tidak pernah dibeli. Kira-kira semua penyakitnya? Mau tidur baca lagi, bangun tidur, resepnya ini indah sekali, kertasnya bagus, ini dokter kesayangan yang kasih. Tidak pernah dibeli obatnya. Bagaimana? Karena tidak paham isinya, cuma di bolak-balik saja. Nah, barakallahu fikum, jelas akan menjadikan sebab kekurangan. Itu yang menjadi sebab sholatnya sulit untuk khusyuk, nilai penambahan iman dari sholatnya. Nah, yang menjadikan kurang. Barakallahu fikum.